Halo Sobat Hitsport, kembali lagi bersama saya Iqbal Montana yang akan menghadirkan berita olahraga terhits hanya di Hitsport. Sobat Hitsport, di bulan Ramadan ini, kegiatan berolahraga sambil menunggu ngabuburit buka puasa menjadi salah satu pilihan yang digemari masyarakat Tangerang. Salah satu lokasi yang menjadi kegiatan berolahraga sambil ngabuburit ini adalah di Stadion Benteng Taruna, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, bagaimana sih keseruan olahraga sambil ngabuburit? Kita sudah terhubung bersama Airin yang ada di lokasi. Baik rekan Iglo di studio, saat ini saya sedang berada di Stadion Benteng Taruna atau Sport Center Dasana Indah. Nah, pada bulan suci Ramadan seperti saat ini banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan kegiatan olahraga sambil menunggu waktu menjelang berbuka puasa atau biasa kita sebut dengan ngabuburit. Salah satu masyarakat yang datang ke Stadion Benteng Taruna yaitu di samping saya. Boleh kita kenalan dulu kali ya, Kak? Nama Kakak siapa? Nama saya Feby. Oke, Kak Feby. Kak Feby ini orang mana sih, Kak? Tinggal di mana kok datang ke Stadion Benteng Taruna? Aku dekat sini, daerah Tangerang juga. Oh, daerah Tangerang ya. juga. Oke. Nah, Kakak ini kan tadi kita lihat lagi sambil berolahraga gitu ya. Kira-kira itu apakah sambil menunggu waktu berbuka puasa atau memang sering melakukan kegiatan olahraga di sini? Memang kami kegiatannya intens karena memang kami buat program untuk lomba, untuk event lari terutama. Oke. Olahraga jenis apa sih, Kak, yang Kakak lakukan sama teman-temannya tadi? Oh, kalau saat ini kami melakukan program untuk fokus untuk runners ya, untuk pelari, jadi persiapan untuk maraton. Tadi saya pakai ladder drill dan mungkin nanti akan gerakan core. Untuk sesi akhirnya nanti ada finishernya easy run. Oke, berarti meskipun dilakukan di bulan suci Ramadan ini tidak menghalangi ya kegiatan berolahraga nih, Kak ya? Iya dong, tentunya. Jadi bulan Ramadan kan bukan waktunya untuk bermalas-malasan ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak berolahraga. Jadi ya memang harus tetap aktif gitu. Oke, baik, sekian wawancara saya dengan Kak Feby. Terima kasih, salam olahraga. Terima kasih Airin atas laporannya dari Stadion Benteng Taruna, Tangerang. Berita selanjutnya akan berlanjut ke bulu tangkis. Piala Thomas dan Uber 2022, Piala Kejuaraan Dunia Badminton Beregu Putra dan Putri, saat ini sudah selesai diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Piala Thomas dan Uber 2022 ini diselenggarakan pada tanggal 8 Mei hingga 15 Mei 2022. Tim Piala Thomas Indonesia keluar sebagai juara grup A setelah mengalahkan Korea Selatan 3-2 di partai terakhir. Kemenangan dari pemain tunggal putra Cesar Hiren Rustavito atas John Seok Jin dan Syabda Perkasa Belawa atas Yoon Gu Lee, serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Alfianto atas Yong Jin dan Na Sung Song mengamankan posisi Indonesia di puncak grup A di atas Korea Selatan yang menjadi runner-up. Sedangkan tim Piala Uber Indonesia harus puas sebagai runner-up grup A setelah mengalami kekalahan 1-4 dari Jepang di partai terakhir. Meski pemain Indonesia Bilkis Prasista membuat kejutan di awal partai dengan mengalahkan pemain berperingkat 1 dunia dari Jepang, Akane Yamaguchi, kemenangan pemain-pemain Jepang pada 4 pertandingan berikutnya membuat Indonesia hanya akan melaju ke babak gugur Piala Uber sebagai runner-up grup A. Baik tim Thomas maupun Uber Indonesia akan menghadapi Cina di perempat final setelah pengundian dilakukan untuk babak gugur. Berita selanjutnya datang dari ranah e-sport. Game Apex Legends baru saja merilis versi mobile-nya pada tanggal 17 Mei 2022. Apex Legends Mobile merupakan versi baru dari game Apex Legends yang telah dirilis pada tahun 2019 lalu untuk konsol game PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dan PC Windows. Dalam game baru dari developer EA dan Respawn Entertainment ini, permainan Apex Legends diadaptasi untuk smartphone dengan layar sentuh dan dapat diunduh di smartphone iOS maupun Android. Bagi pecinta game yang ingin segera memainkan game ini pada saat perilisannya, dapat melakukan praregistrasi melalui situs resmi dari game tersebut atau melalui Google Play Store bagi pengguna Android. Selain itu, game ini juga menjanjikan reward khusus
bagi para pemain yang melakukan praregistrasi, di mana reward yang akan diberikan berdasarkan pada jumlah pendaftar dari praregistrasi ini. Exciting. Kita beralih ke berita selanjutnya. Nah, Sobat e-sport, apakah kalian tahu yang namanya inline skate? Inline skate merupakan salah satu jenis olahraga sepatu roda, di mana rodanya dalam sepatu disusun secara sejajar dari depan hingga belakang. Belakangan ini, inline skate jadi salah satu olahraga hobi yang digemari masyarakat Tangerang. Salah satunya yaitu komunitas BSD Inline Skate. Nah, Sobat e-sport, apakah kalian penasaran dengan komunitas yang satu ini? Mari kita lihat dan ikuti liputannya. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya salah satu komunitas sepatu roda yang ada di BSD Inline Skate. Sebenarnya sih dulu itu aku sama rekan aku itu sekitar 2-3 orangan itu main di sini. Karena memang kita jenuh, bosen main cuman bertiga aja, akhirnya kita ngebentuk suatu komunitas namanya BSD Inline Skate. Itu juga ada kita di sosial media juga, IG. Nah ternyata setelah kita ngebentuk komunitas itu makin rame, makin berjalannya waktu makin kesini makin rame. Karena kan QBG ini tempatnya strategis ya. Di sisi lain dia ini kan tempatnya memang luas. Itu tuh strategis buat teman-teman yang mau main ataupun yang mau nongkrong. Adapun yang orang-orang tua nongkrong di sini, anaknya main itu nggak jenuh pas nunggunya. Kalau kita sendiri sih anggotaannya nggak pure bener-bener anggota ya, karena memang ini komunitas terbuka, siapapun boleh, usia berapapun kita nggak jadi masalah. Siapapun yang hobi tinggal masuk aja. Kita nggak ada keanggotaan kayak misalkan ketua, bendahara dan lain-lain, gitu nggak ada. Ya ada, justru kalau bulan Ramadan ini lebih agak sedikit ramai ya, karena memang kita sambil ngabuburit gitu. Dari bentuk sepatu roda, kalau inline skate itu dia rodanya lebih ke berjajar satu baris. Terus ada lagi kalau yang quad skate itu yang rodanya depan 2 belakang 2 kayak ban mobil, seperti itu. Nah kalau buat di komunitas ini kita ngajarin basic ya, paling cara berjalan yang benar seperti apa, cara ngerem dan loncat. Sebenarnya kalau buat trik itu banyak, cuman kita kembali lagi karena memang di sini tuh anak-anaknya bukan bener-bener kayak atlet ya, hanya sekedar hobi. Relatif ya, kalau harga sepatu roda itu kisaran 300.000 sampai ke atas, ada juga yang 15 juta ada. Yang pasti dia lebih seger, lebih banyak geraknya, tuh kan, lebih aktif dalam menggerakkan badan sama kelenturan kaki sama badan. Sobat e-sport, setelah tertunda cukup lama akibat pandemi, ajang Street Race Polda Metro Jaya akhirnya diselenggarakan pada kawasan BSD Tangerang Selatan. Pelaksanaan acara street race yang diikuti oleh sekitar 600 pembalap motor ini diselenggarakan selama 3 hari, yaitu pada 22 sampai 24 April 2022, pukul 2 siang hingga setengah 6 sore. Lomba street race ini mempertandingkan 8 kelas untuk motor yang terdiri dari motor bebek 2 tak, bebek 4 tak, sport 2 tak, sport 4 tak, matic, Vespa 4 tak, moge di atas 400 cc, hingga Sunmori.
Ajang street race di BSD ini merupakan kelanjutan dari serangkaian lomba street race oleh Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara pada 16 Januari 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian, penyelenggaraan acara street race ini bertujuan untuk mengisi waktu jelang berbuka puasa dengan kegiatan positif, serta untuk mencegah balap liar. Sobat Hitsport, setelah ini kami akan mengulik mengenai olahraga tinju. Tetapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami hanya di Hitsport. Halo Sobat e-sport, siapa yang tidak tahu dengan olahraga tinju? Nah, hari ini e-sport akan membahas tentang olahraga yang satu ini dengan lebih mendalam. Tinju merupakan olahraga bela diri di mana dua orang saling bertukar pukulan satu sama lain dalam sebuah ring tinju dan dalam rentang waktu yang ditentukan. Olahraga tinju memiliki sejarah yang amat panjang, yang mana catatan sejarahnya sudah tercatat dalam peradaban Sumeria di Irak pada tahun 3000-an sebelum Masehi. Selain sudah ada sejak zaman dahulu, olahraga tinju juga populer dengan adanya Olimpiade pada masa Romawi dan Yunani kuno pada tahun 688 sebelum Masehi. Sempat menghilang pasca jatuhnya Kekaisaran Romawi, olahraga tinju menjadi populer kembali di Inggris pada abad ke-17 Masehi. Sejak saat itulah, olahraga tinju menjadi semakin populer dan terbentuk aturan yang berlaku hingga saat ini. Olahraga tinju memiliki perbedaannya dengan olahraga Mixed Martial Arts atau MMA. Perbedaan utama pada kedua olahraga ini adalah pada gaya bertarungnya. Jika olahraga tinju hanya diperbolehkan untuk menggunakan pukulan tangan, sedangkan MMA lebih bebas, boleh menggunakan tangan ataupun kaki. Karena MMA sendiri merupakan campuran gaya bertarung atau seni bela diri dari seluruh dunia. Perbedaan lainnya antara kedua olahraga ini terletak pada lapangannya, di mana olahraga tinju menggunakan ring berbentuk persegi, sedangkan lapangan MMA berbentuk segi delapan atau sering disebut oktagon. Lapangan oktagon ini juga dibatasi dengan pagar untuk bertarung. Olahraga tinju merupakan salah satu olahraga yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Baik itu untuk kebugaran fisik ataupun untuk olahraga secara profesional. Nama-nama seperti Elias Pikal, Chris John, hingga Daud Jordan pernah menorehkan berbagai prestasi dan mengharumkan nama Indonesia dengan merebut berbagai gelar juara dunia tinju sepanjang karir profesional mereka. Elias Pikal merupakan petinju Indonesia pertama yang menjadi juara dunia tinju dengan merebut gelar juara dunia IBF kelas terbang super pada tahun 1985. Kemudian ada Chris John yang menjadi pemegang gelar juara dunia terlama asal Indonesia saat ia memegang gelar juara dunia WBA
kelas bulu selama 9 tahun, pada tahun 2004 hingga 2013. Sedangkan Daud Jordan pernah dikenal sebagai pemegang 3 gelar juara dunia, yakni juara dunia IBO kelas bulu dan kelas terbang, serta juara dunia IBO dan WBA kelas ringan super. Meski begitu, olahraga tinju belum tentu menjadi milik para lelaki. Perempuan juga bisa menekuni olahraga tinju untuk kebugaran tubuh ataupun keperluan profesional. Nah, setelah ini, Hit Sport akan mengajak kalian untuk mendatangi klub olahraga perempuan yang ada di Kabupaten Tangerang. Nantikan dalam segmen selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari olahraga tinju. Olahraga tinju merupakan salah satu olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang untuk menjaga kebugaran tubuh. Sobat e-sport tahu nggak sih, ada loh salah satu klub olahraga tinju khusus perempuan di Tangerang. Kami dari tim Hit Sport berkesempatan untuk berkunjung ke BSC Sport Club di Karawaci, Kabupaten Tangerang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saksikan liputannya. Halo Sobat e-sport, saat ini saya sedang berada di BSC Club di Karawaci dan hari ini saya akan belajar serta berbincang-bincang dengan pelatih yang ada di dalam seputar olahraga tinju khususnya bagi perempuan. Yuk, tunggu apa lagi? Mari ikuti saya. Oke Sobat e-sport, saat ini saya sedang berada di BSC Club, di dalamnya tempat untuk melakukan kegiatan latihan boxing. Dan saat ini saya juga telah ditemani oleh coach ya, pengajar boxing. Mungkin kita kenalan dulu ya Kak ya. Boleh kenalan namanya siapa Kak? Prima. Kak Prima, oke. Kak Prima ini sebelumnya sudah berapa lama sih Kak menjadi pengajar di BSC Club? Dari sejak kita buka ya tahun 2018. Oke, jadi Kak Prima ini sudah cukup lama memberikan pengajaran tentang latihan boxing gitu ya Kak. Kak, kita boleh tahu nggak sih Kak, sebenarnya boxing itu olahraga yang seperti apa sih Kak? Boxing itu awalnya kan yang lebih banyak dikenal oleh orang-orang tuh
boxing itu kan untuk di ring tinju gitu ya. Tapi sekarang banyak diminati masyarakat untuk yang ingin meningkatkan kebugarannya. Jadi bukan hanya untuk semacam bela diri gitu ya, tapi lebih untuk sport gitu ya. Jadi untuk yang pengen menaikkan massa otot, untuk yang paling banyak diminati sih untuk menurunkan berat badan ya, dan juga sebagai lifestyle. Nah, kalau aku cari tahu, BSD Club ini kan memang yang diutamakan adalah kaum wanita. Kenapa sih Kak begitu? Ya, jadi awalnya kenapa kita ada boxing di sini? Jadi sebenarnya saya dulu menyukai olahraga boxing, cuma terkendala karena kebanyakan coach boxing itu cowok gitu ya. Di situ saya berpikir, aku pengen nih buka sendiri, punya saya sendiri yang nyaman untuk saya berolahraga, dan teman-teman seperti saya, para wanita itu mereka bisa nyaman berolahraga boxing dengan coachnya pun cewek, teman-temannya juga semuanya para wanita. Oke, mungkin nanti aku pengen banget ya Kak dilatih gitu, diajarin gimana sih cara main boxing yang benar. Tapi sebelum itu, aku juga pengen tahu gimana kalau misalkan si BSD Club ini tuh menerima member itu seperti apa Pak prosedurnya? Biasanya kalau member itu tahu BSD ya, biasanya kebanyakan itu dari referensi temennya gitu ya, atau mereka mencari di Instagram, atau mereka mencari di search engine ya, di Google ya. Nah, biasanya mereka tanya dulu schedule lewat DM atau WhatsApp, lalu ya udah tinggal datang aja. Jadi kita nggak ada registrasi, jadi kita sifatnya itu nggak mengikat, karena pengen orang itu yang penting enjoy aja olahraga di sini. Jadi kalau kita nggak ada membership bulanan atau tahunan itu nggak ada. Jadi kita hanya join aja gitu ya join saya. aja, hanya package untuk mau ambil berapa kali visit gitu aja. Nah, kalau misalkan kayak gitu, biayanya berapa sih Kak yang dibutuhin untuk kita tuh bisa jadi member atau kita bisa ikut latihan gitu, belajar tentang olahraga boxing ini? Kalau di sini biayanya sangat terjangkau ya Kak, karena kita pengen membentuk klub ya, klub untuk orang semangat hidup sehat gitu ya. Jadi supaya terjangkau juga untuk mahasiswa, pelajar gitu ya. Per visit kita 60.000, tapi kalau mau ambil package untuk 10 kali visit ya, ini nggak berbatas bulan gitu ya, itu 500.000. Jadi sangat terjangkau ya untuk kocek mahasiswa. Apalagi kan coachnya juga perempuan, terus juga tempatnya nyaman banget gitu untuk kaum perempuan, juga bisa latihan di sini dengan bebas seperti itu ya Kak ya. Boleh mungkin kita bisa mulai untuk prakteknya seperti apa cara bermain boxing, olahraga boxing yang baik dan benar. Saya berkesempatan mempelajari dan mempraktikkan teknik dasar olahraga tinju. Namun sebelum itu, saya diharuskan untuk melakukan pemanasan. Hal ini diperuntukkan agar membantu otot agar rileks sehingga mampu meminimalisir timbulnya cedera. Pemanasan dilakukan dengan menggerakkan anggota tubuh mulai dari tangan hingga kaki. Selain itu, saya juga diarahkan untuk mengatur pola nafas supaya tidak cepat lelah saat melakukan olahraga inti. Setelah kegiatan pemanasan dirasa cukup, pelatih memasangkan kain yang melingkari bagian punggung tangan. Alat ini disebut hand wrap. Tujuannya ialah melindungi tangan dan menghindari pergeseran tulang saat melakukan pukulan pada olahraga tinju. Sekarang sampai di mana saya diajarkan teknik dasar tinju seperti kuda-kuda yang benar, lalu gerakan jab, strike, hook, dan uppercut. Meskipun terlihat mudah, namun ternyata sebenarnya perlu konsentrasi yang baik saat melakukan olahraga tinju. Nah tadi teman-teman udah lihat ya aku praktikin olahraga boxing bareng Kak Prima. Kira-kira gimana nih teman-teman, berminat?
karena kan ternyata tuh kita seru, terus bercucuran keringat juga, kita jadi sehat dan bugar juga begitu ya Kak Prima. Nah kalau saya teman-teman tertarik nih Kak untuk join di BST Club, itu bukanya itu setiap hari apa sih Kak? Kita setiap hari buka ya. Dari pagi kita kelas pertama ada pas jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 4 sore, jam terakhir pas jam 7 malam. Senin sampai Minggu. Namun hari Minggu atau di tanggal merah kita hanya buka pagi hari. Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga ke BSC karena jadwalnya full pagi sampai malam. Nah kalau untuk olahraganya sendiri itu ya Kak, waktu yang ideal untuk kita melakukan olahraga itu yang bagusnya itu seperti apa Kak? Berapa jam atau berapa minggu sekali gitu? Kalau waktu idealnya jam berapa kita harus berolahraga? Waktu idealnya adalah kapan kamu bisa mau menyempatkan untuk berolahraga ya. Jadi jangan kemudian idealnya waktu berolahraga itu pagi. Akhirnya kalau pagi kamu kerja sibuk kamu nggak olahraga. Waktu yang dia adalah kapan kamu bisa sempatkan berolahraga. Jadi harus disempetin di setiap harinya gitu ya Kak? Better kamu nyempetin untuk berolahraga daripada kamu udah sakit udah nggak bisa olahraga ya. Iya, capek sendiri. Nah, iya betul. Dan idealnya kalau untuk menjaga kebugaran setidaknya seminggu 3 kali itu menjaga kebugaran. Tapi kalau punya target mau turun berat badan, mau naik berat badan atau mau bentuk massa otot, ya setidaknya kamu latihan seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali itu idealnya ya Kak. Nah program selain boxing di BSC Club ini ada apa aja? Kan aku lihat tadi di bawah itu kayaknya banyak gitu ya program-programnya, itu ada apa aja sih Kak? Kita ada belly dance, ada belly aerobic, dance, ada BL yang lagi diminati anak muda nih, banyak fit dance. Fit dance, aku suka juga. Nah, itu seru banget ya fit dance ya. Kemudian ada body workout ya, itu untuk membentuk massa otot. Dan kita juga ada program weight management. Weight management itu berarti gimana Kak? Program turun berat badan, naik berat badan gitu ya? Jadi untuk menurunkan berat badan, naikin berat badan, membentuk massa otot. Jadi nggak cuma olahraga, tapi kita bantu untuk coaching bagaimana ngatur pola makannya gitu. Oke. Nah aku punya pertanyaan pribadi nih ya. Nanti teman-teman juga mungkin pengen tahu. Kalau misalnya untuk perempuan-perempuan itu kan kita pengen banget body goals gitu. Untuk jadi untuk di sini itu ada nggak sih Kak program menuju body goals gitu untuk perempuan yang kayak sincek badannya kayak jarum pasir gitu, jarum pasir gitu. Itu gimana Kak? Ada nggak sih? Ada banget, justru memang program unggulan kita di sini ya. Program unggulannya adalah weight management ya. Jadi program untuk bagaimana teman-teman bisa membentuk badan gitu ya, lebih shape dan ideal ya. Makanya di situ nggak cuma olahraganya yang kita fokusin, tapi juga gimana ngatur pola makannya, bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi. Di sini kita kasih ilmunya. Kalau cuma kita kasih program tapi nggak kita kasih ilmunya, teman-teman nggak bisa maintain. Tapi kalau sudah dapat ilmunya, teman-teman seterusnya bisa maintain. Makanya kenapa setelah olahraga kita juga sediakan makanan sehat. Oh iya. Jadi biar nggak setelah olahraga teman-teman makan bakso itu percuma. Betul. Berarti nih, misalkan teman-teman itu kan, aku pengen nggak cuma boxing nih belajar ya, pengen yang lain-lain juga. Di sini tuh udah lengkap banget ya, kayak ada berbagai macam program yang bisa teman-teman coba. Oke, Kak Prima, mungkin nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Aku olahraga lagi, tapi mungkin nggak direkam gitu supaya teman-teman bisa rasain langsung datang ke sini gitu ya. Nah, Kak Prima, terima kasih atas waktunya. Udah ngajarin aku, kasih ilmu banyak hal juga, olahraga aku jadi keringetan dan sehat juga gitu. Apalagi kan kuliah capek duduk terus kan ya Kak, jadi aku ngerasain kayak cepet sakit pinggang gitu. Di sini jadi lebih fresh lagi. Makasih Kak, sampai bertemu kembali di lain waktu. Oke, Sobat Hitsport, kita bisa sudahi segmen kita pada hari ini. Sobat Hitsport. Terima kasih Airin atas liputannya dari BSC Sport Club. Demikian Sobat Hitsport, berita terhits seputar olahraga yang dapat kami sajikan untuk Anda semua. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya Iglo, mewakili segenap tim Hitsport, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. When